Ingin beli Real Madrid, Yusuf Mansur berikan klarifikasinya. Ramai kabar mengenai Ustadz Yusuf Mansur berniat membeli klub sepak bola Real Madrid. Dan terkait pernyataannya itu, kini Yusuf Mansur memberikan klarifikasinya. Saat itu Yusuf Mansur sedang mengisi ceramah. Alih-alih ingin membeli Real Madrid, dia hanya mau mendorong para jamaahnya punya pikiran lebih terbuka. Video klarifikasinya ini diunggahnya dalam Instagram pribadinya. Kemudian terkait dengan video yang kembali viral, sang ustadz pun tidak ambil pusing. Ia merasa sudah sering menjadi perguncingan publik. Seperti diketahui, video Ustadz Yusuf Mansur yang ingin membeli Real Madrid kembali menjadi perbincangan usai Raffi Ahmad berhasil mendatangkan Ronaldinho ke Indonesia. Selain membeli klub Real Madrid, Ustadz Yusuf Mansur memiliki juga ambisi untuk mengganti nama klub besar Spanyol itu. Bismillahirrahmanirrahim, saya itu emang ngajarin kan tentang DPA, Dream, Pray, Action. Tentang Sulaiman Spirit. Apa-apa itu harus dibawa ke arah yang positif, baik, keren, bagus, cakep, indah. Bahkan kemudian menggelegar sekalian gitu, termasuk soal Real Madrid gitu. Ini kan ceramah yang kapan tahu, dari 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya bicaranya begitu. Saya bilang ngapain, cuma nonton doang. Yuk kita beli nih Real Madrid jadi Real Masjid. Tapi ini dalam kerangka ngajar gitu, supaya orang berani kerangka ngajar, supaya pada berani ngomong, jatuhin omongan, berani ngucap, jatuhin ucapan, no matter how, no matter what. Lah kalau kuat keinginan setiap anak bangsa lalu bergabung dengan anak-anak bangsa yang lain, bukan cuma Real Madrid itu yang kebeli, tapi juga ya banyak klub-klub di Eropa yang bisa dibeli. Dalam perjalanan misalkan kayak saya, ya pasti misalkan ada gedebak-gedebuknya, pengen S1, waduh tapi malah kelempar. Ya jadi pedagang pinggir jalan lah, ngasong lah, ngamen lah, jadi obek lah, nggak apa-apa, terus aja. Terus udah waktunya alhamdulillah. Terus kuliah, itu pasti nyenengin itu perjalanan mimpi. Belajar di luar negeri, jatuhin ucapan, jatuhin omongan, buah ntar diketawain tuh, tawain sono, tawain sini, ya dikecilin sono, kecilin sini. Apalagi kemudian ya kita jadi pegawai rendahan, kerja di struktur organisasi paling bawah. Tapi subhanallah, dalam beberapa tahun ke depan dapat tugas kemana? Belajar ke luar negeri. Itu ada ya jalannya. Makanya terkait soal Real Madrid, saya juga paham ini pasti disambung-sambungin dengan kedatangan siapa gitu di tanah air gitu, dari pesepak bola ke Sohor, yang diundang juga oleh orang ke Sohor. Ya bagus, nggak apa-apa. Dan saya seneng ceramah lama ditampilin, dijahit dengan kondisi sekarang. Jadi muncul lagi pelajaran ini. Oh nggak ada yang jelek, cakep semua. Cakep dah udah. Insya Allah asli cakep. Pokoknya jatuhin omongan. Apa omongan Anda buat diri Anda sendiri, buat istri, buat suami, buat orang tua, buat kakak, buat adik, buat paman, bibi, ponakan, buat anak-anak keturunan, buat cucu, bahkan hingga turunan air. Apa omongannya? Apa omongan tentang bangsa, negara, dan dunia apa? Ayo ditunggu. Dan harus mau berproses. Seneng kok, saya udah bilang tuh, kita bisa jadi juara Liga Eropa, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Inggris. Kapan? Jadi kan misalkan klub-klub sepak bola itu dimiliki juga oleh orang-orang Indonesia, sahamnya, dimiliki juga itu stadionnya gitu oleh orang-orang Indonesia. Jadi siapapun yang menang yang main ini kita. Udah terus aja, ntar gue nyampe insya Allah. Beneran. Kekuatan receh tuh jangan sampai dikecilin, gede banget itu. Udah terus aja, ntar gue nyampe insya Allah. Beneran. Kekuatan receh tuh jangan sampai dikecilin, gede banget itu. Nah kenapa sih bercanda misalnya Real Madrid jadi Real Masjid? Ini kan bicara tromol masjid. Tromol masjid tuh kalau Jumatan minimal 1 juta itu. Lah kalau 1 juta satu masjid loh, ada berapa ratus ribu masjid di tanah air. Hitung gampang 1 juta. 1 triliun satu Jumat. 52 Jumat 52 triliun. 1 tahun loh itu. Belum kalau bulan puasa. Bulan puasa kan semua hari Jumat tuh. Maksudnya tromol keluar, subuh keluar, zuhur, asar, maghrib, isya keluar. Bukan cuma hari Jumat. Nah tromol di hari-hari Ramadan itu bagaikan hari Jumat juga.
Jadi apakah hari Jumat selama setahun ada 52? Enggak, lebih ditambah 30 hari Ramadan. Kekuatan inilah yang menjadi kekuatan anak bangsa. Semua anak bangsa dirangsang, dimotivasi untuk bermimpi, punya impian, punya ucapan, punya omongan yang baik, yang bagus, yang cakep, yang menggelegar itu loh. Terus impian-impian ini disatuin menjadi super giant impian itu kan, super big dream gitu, bisa insya Allah. Dan saya nggak mau melihat netizen dalam keadaan mereka itu buruk, mereka itu nggak baik, mereka itu nggak benar, sembarangan ngomong. Enggak, kan itu juga jadi doa. Jangan macem-macem dong ucapan kita sendiri. Jangan bilang aja udah netizen tuh benar, netizen tuh ya 1-2 aja mah yang kemudian WA ke saya, makasih Ustadz ya udah tahu tuh maksud Ustadz, udah ngelihat itu. Dan saya nggak mau melihat netizen dalam keadaan mereka itu buruk, mereka itu nggak baik, mereka itu nggak benar, sembarangan ngomong. Enggak, kan itu juga jadi doa. Jangan macem-macem dong ucapan kita sendiri. Jangan bilang aja udah netizen tuh benar, netizen tuh baik, netizen tuh kemudian keren. Lagian kan juga belum pada kenal kali ya kan. Kalau udah kenal mah insya Allah bersatu cinta. Hadap semua kontroversi ya namanya juga hidup ya nggak. Ada orang ngelihat saya dari belakang, dari pinggir kanan, pinggir kiri, samping kanan, samping kiri, dari depan pada saat saya lagi meleng, saya lagi jelek lah. Ada lagi miring ya nggak apa-apa, ada yang lihat dari atas, ada dari bawah, nggak apa-apa, semua sesuai dengan persepsi, biarin dah. Itu pokoknya kita ambil ilmu, hikmah dan manfaat. Dan kenapa pula saya sempat masuk di dunia persepak bolaan ya, kontribusi saya nggak seberapa dibandingin para senior, nggak seberapa. Cuman saya kan ngeliat ada orang yang bisa diajak ngaji langsung, ada yang memang kudu diturutin dulu hobinya. Dia hobinya apa? Bola ya temenin. Terus habis itu diajak ngaji, dia sholat gitu, dakwah, enggak. Udah lama vakum nih di dunia bola. Insya Allah ntar nih udah pada jalan lagi semuanya. Covid kan juga udah kagak ada ya. Insya Allah kagak muncul lagi tuh Covid, dan nggak ada lagi juga apa dah yang bakal nyusahin rezeki secara hitungan manusianya, izin Allah. Nah habis itu ntar kalau udah lancar semuanya, kita main ke seluruh hal tuh, bukan berarti ntar cuman ke bola, tapi ke renang, pencak silat, sepeda, maraton, apalagi volley, basket, bulu tangkis ya, semua cabang olahraga, termasuk kesenian, budaya gitu. Pokoknya ini dakwah, pintunya harus banyak gitu. Dan dunia sepak bola itu dunia yang luar biasa. Banyak orangnya di situ, banyak. Kalau kemudian kita bisa nemenin, nggak jadi musuh, mereka mencintai bola, nggak ngomel mulu bawaannya. Lihat laki begadang, jangan diomelin, temenin, bikinin makanan, bikinin kopi, anak juga begitu. Nah ntar pada cinta. Oke, jadi demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, ini soal impian, soal bagaimana orang punya mimpi, punya cita-cita. Jangan sampai kecil omongan, jangan sampai jatuh, jangan sampai susah, jangan sampai sulit, jangan sampai ke bawah kemudian keadaan diri yang kaitan sama uang dan enggak, lihat Allah aja, lihat Allah. Adapun misalkan kayak Mas Raffi dan kawan-kawan yang mendatangkan pemain-pemain internasional, malah saya muji kemana-mana itu. Saya puji kemana-mana, luar biasa. Saya tahu tingkat kesulitannya, saya tahu tantangannya ya, ngejamu orang luar negeri yang berbeda, hobi, kultur, sikap, sifat, kesenangan, luar biasa. Jangan di urusan tamu yang judulnya dalam tanda petik ya, bukan kelihatannya agama langsung ya, tamu yang sifatnya agama langsung aja nih, misalkan tamu ulama Quran kah, ulama hadis, ulama fikih, tapi datang dari suku bangsa yang berbeda, itu aja luar biasa tuh dalam nemenin, menjamu. Apalagi misalkan urusannya ya memang ya gitu dah. Soal cara, soal nanti gimana, soal seperti apa, ya ntar aja, jatuhin aja omongan dulu. Terus saya pengen nikah, insya Allah. Dan sekali nikah nanti begini begitu gitu. Terus saya punya anak nih. Terus kalau saya punya anak begini begitu. Terus saya pengen kerja. Kalau udah kerjaan terus saya pengen nyenengin ibu. Terus saya pengen usaha. Kalau udah usaha nanti begini begitu. Dan kerangkanya itu kerangka ngajar, bukan kerangka belagu, bukan kerangka sombong. Gitu. Dan apakah akan kejadian? Ya ayo, terus aja ngomong.
pengen kemana teman-teman, pengen jalan-jalan ke seluruh Indonesia, pengen ke negara-negara Asia, Timur Tengah, ya haji umroh atau sekalian Eropa, Amerika, bisa ngomong aja dulu. Nah, kemudian saya ajarin kan diri saya untuk membawa omongan itu bukan cuman kepada kanan kiri depan belakang. Ya ini bukan cuma ke keluarga, saudara, kerabat, kawan-kawan, enggak, tapi bawa ke Allah. Jadiin doa, dibarengin salawat, istighfar, tasbih, sit gitu saya bilang, sit sama ayat 4 surah Yasin, Ar-Rahman, Al-Qiyah, Al-Mulk.